Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Enkun. Fans pengguna Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Geto yang mengalami kebimbangan dalam hidup, lalu ketika dia bersama juniornya Yu yang sedang berada di tempat umum, tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 77 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa keliling di deskripsi atau bisa juga keliling di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 77 ini, Geto berbicara banyak hal dengan wanita misterius yang menemuinya di pemandian umum. Setelah itu, dia pun mengambil keputusan dan telah menentukan tujuan hidupnya. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 77 ini adalah kematian prematur bagian kedua. Pada awal scene, kita diperlihatkan Geto dan Yu yang dihampiri oleh seorang wanita. Wanita tersebut bertanya, gadis macam apa yang mereka berdua sukai? Geto bertanya balik, siapa wanita itu sebenarnya? Dengan polosnya, Yu menjawab pertanyaan wanita tersebut. Menurutnya, gadis kesukaannya adalah perempuan dengan nafsu makan yang besar. Geto mencoba memperingatkan juniornya itu untuk waspada. Tapi menurut Yu, hal tersebut tidak apa-apa, karena wanita itu bukanlah orang jahat. Sambil tersenyum, dia memberitahu kalau dia cukup pintar dalam menilai orang lain. Geto bertanya, apakah itu termasuk semua orang yang ada di sini? Dengan polosnya, Yu membenarkan hal tersebut. Wanita itu yang melihat pembicaraan mereka berdua tertawa. Menurutnya, apa yang bocah itu katakan begitu sarkas. Tidak lama kemudian, Haibara-Yu memberikan salam dan pergi dari lokasi tersebut. Sambil melambaikan tangan dan duduk di sebelah Geto, wanita itu bertanya, apakah bocah yang terlihat jujur dan lucu itu adalah juniornya? Sambil berekspresi jutek, Geto berkomentar, kalau sebagai penyihir Jujutsu, Yu seharusnya tidak terlalu percaya dengan orang lain. Namun kembali lagi, wanita tersebut bertanya soal tadi, kenapa pemuda itu tidak mau menjawab pertanyaannya? Tapi Geto kembali bertanya balik, siapa sebenarnya wanita ini? Dia pun memperkenalkan diri jika namanya adalah Tsukumo Yuki, sang penyihir tingkat khusus. Yuki bertanya, apakah Geto pernah mendengar namanya itu? Sambil berekspresi cukup kaget, Geto pun menjawab jika wanita ini adalah si tingkat khusus yang tak berguna, yang tak pernah ikut misi satupun, serta hanya menganggur di luar negeri. Yuki yang mendengar hal itu terdiam kaku. Sambil membuang nafas seperti emosi, dia merasa sebal dengan SMA Jujutsu yang menyebarkan nama buruknya. Geto tidak menyangka jika wanita yang dia temui ini ternyata bisa ngambek juga. Tapi dengan cepat, ekspresi Yuki langsung berubah, sambil bilang jika itu tadi bercanda. Yuki bercerita kalau dia tidak berbohong saat tadi bilang mereka tidak saling bertemu langsung. Karena yang mereka lakukan di sini adalah mengobati gejalanya saja. Dan yang dia ingin lakukan adalah menuju langsung ke akar penyebabnya. Geto yang mendengar hal itu jadi bingung. Yuki bercerita jika dia tidak mau memusnahkan kutukan saat mereka muncul, dan dia ingin dunia di mana kutukan itu tidak pernah ada. Geto pun jadi semakin penasaran dengan apa yang wanita tersebut katakan. Yuki melanjutkan ceritanya. Dia bertanya balik, sebenarnya kutukan itu apa? Menurut persepsinya, kutukan akan tercipta saat energi kutukan bocor dari manusia. Kemudian energi itu mengendap dan berubah wujud. Bagus kalau begitu, karena ada dua cara untuk menciptakan dunia di mana tidak pernah ada kutukan. Yang pertama adalah menghilangkan semua energi kutukan dari semua umat manusia. Dan yang kedua adalah mengajari manusia itu untuk mengendalikan energi kutukan mereka. Untuk cara yang pertama itu bukanlah ide buruk, dan memang ada kasus model untuk melaksanakannya. Geto bertanya soal contoh kasus model yang pernah terjadi. Yuki memberi contoh seseorang yang pemuda itu kenal, yaitu Zenin Toji. Sebenarnya ada beberapa kasus di mana batasan surga telah mengurangi energi kutukan seseorang hingga ke batas normal. Tapi untuk energi kutukan jadi hilang sepenuhnya, dia telah mencari ke seluruh dunia, dan hanya Tojilah satu-satunya orang. Namun bukan hanya itu saja yang menarik dari pembunuh tersebut.
Walau tidak memiliki energi kutukan, Toji juga merasakan kutukan dengan 5 inderanya. Dengan menghilangnya semua energi kutukan, tubuhnya menjadi lebih menguat, hingga dia menjadi memiliki kekebalan pada kutukan. Toji memang seorang manusia super, dan wanita itu meminta Geto untuk tidak usah sedih karena kehilangannya. Yuki sebenarnya ingin meneliti pembunuh itu, tapi sayangnya Toji menolak, dan naasnya dia juga mati. Kasus batasan surga tersebut sangat jarang sekali terjadi, maka dari itu Yuki memilih fokus pada cara kedua. Wanita tersebut juga memberitahu Geto jika penyihir Jujutsu tidak melahirkan kutukan. Tentu saja itu selain kasus di mana sang penyihir tersebut sendiri menjadi kutukan setelah dia mati. Energi kutukan yang bocor dari para penyihir sangatlah rendah jika dibandingkan dengan para non-penyihir. Ada sebuah perbedaan di seberapa banyaknya mereka yang mengkonsumsi. Tapi alasan yang sebenarnya terletak pada bagaimana energi itu mengalir dalam diri mereka. Bagi para pengguna Jujutsu, energi tersebut mengalir kencang di dalam diri mereka. Jika bicara secara umum, andai saja setiap manusia menjadi penyihir Jujutsu, maka kutukan tidak akan pernah terlahir kembali. Mendengar penjelasan itu membuat Geto terkejut. Seketika pula, dia langsung membayangkan orang-orang dari organisasi bintang religius itu. Geto pun bertanya balik, terus kenapa mereka tidak langsung membunuh saja semua orang yang bukan penyihir Jujutsu? Yuki menjawab jika hal tersebut memanglah sebuah pilihan. Bahkan mungkin itu adalah cara paling mudah, menghilangkan semua orang yang bukan penyihir Jujutsu dan membuat sebuah situasi di mana bertahan hidup terletak pada adaptasi dengan masyarakat berbasis para penyihir. Dengan kata lain, paksaan evolusi, sama seperti bagaimana burung mendapatkan sayap, menggunakan bahaya dan ketakutan sebagai katalisator. Tapi menurutnya hal itu terlalu gila. Yuki bertanya balik, apakah pemuda itu membenci mereka yang bukan penyihir Jujutsu? Geto menjawab jika dia tidak tahu. Dulu dia berpikir bahwa penyihir Jujutsu itu ada untuk melindungi mereka yang bukan. Tapi belakangan ini dia mulai merasa ragu, apakah orang-orang tersebut memang layak mereka lindungi? Kebaikan mereka yang lemah maupun keburukan mereka yang lemah membuat Geto tidak bisa lagi membedakan keduanya ataupun menerimanya. Sebagian dari dirinya memandang rendah orang-orang itu, tapi sebagian dari dirinya yang lain mencoba untuk menolak perasaan tersebut. Geto merasa jika menjadi penyihir Jujutsu itu seperti lari maraton saja, dengan garis finishnya yang sangat tidak jelas. Hal tersebutlah yang membuatnya tidak tahu perasaan mana yang benar. Namun dengan santainya, wanita tersebut berkomentar jika jawabannya bukan kedua hal itu, karena Geto masih belum sampai ke tingkat tersebut. Memandang rendah orang dan menolak perasaan itu, dua hal tersebut hanyalah kemungkinan yang telah Geto pikirkan. Menurutnya, apapun perasaan pemuda tersebut yang sebenarnya, Geto sendiri juga masih belum menentukannya. Beberapa saat setelah perbincangan mereka berakhir, Yuki menaiki motornya. Dia berkata jika mereka akan bertemu lagi. Sebenarnya Yuki berharap bisa menyapa Gojo juga, tapi sepertinya waktunya kurang pas. Sambil mengedipkan matanya, Yuki mengajak Geto sebagai rekan sesama penyihir tingkat khusus agar mereka bertiga bisa saling rukun satu sama lain. Sambil tersenyum, Geto pun akan menyampaikan salam wanita itu kepada Gojo. Sebelum pergi, Yuki juga memberitahu Geto agar dia tidak perlu mengkhawatirkan soal apa yang terjadi dengan tubuh Star Plasma. Karena mau ada tubuh yang lain atau tubuh yang lain telah terlahir kembali, apapun itu, Tengen Sama sudah stabil sendiri. Geto yang mendengar hal itu terkejut. Dia awalnya sudah mengira jika hal tersebut akan terjadi, dan akhirnya wanita itu pergi. Ketika berangkat, Yuki baru ingat jika dia lupa meminta jawaban dari pertanyaan yang dia lontarkan kepada Geto. Beberapa waktu kemudian, di suatu ruangan autopsi, ada Nanami Gento yang seperti menyesal dengan misi yang dia jalani. Dia merasa gagal karena harusnya misi simpel yang mereka jalani ini adalah mengalahkan kutukan tingkat 2 saja. Sayangnya dewa penjaga agama itu adalah dewa area tersebut. Ternyata dampak dari misi yang mereka jalani membuat Haibarayu terbunuh. Sambil menutup jenazah tersebut, Gento meminta juniornya itu untuk istirahat saja, karena Gojo sudah mengambil alih misi itu. Sambil merasa putus asa, Nanami bertanya, kenapa tidak serahkan saja semuanya pada pria tersebut mulai sekarang? Gento yang mendengar pertanyaan itu hanya diam. Dalam benaknya dia merasa jika menjadi penyihir Jujutsu itu seperti berlari maraton.
Namun bagaimana jika yang ada di akhir jalur tersebut adalah tumpukan gunung dari mayat-mayat rekan penyihir Jujutsu sendiri? Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada bulan September tahun 2007, di suatu prefektur kota yang dirahasiakan, yang dulunya ada sebuah desa, dan Geto mendatangi lokasi tersebut. Rangkuman misi yang dia jalani, waktu itu terjadi penculikan setan dan kematian yang tidak normal yang terjadi di desa tersebut. Lalu kemudian kutukan yang dianggap bertanggung jawab telah berhasil dimusnahkan. Ketika sampai di desa itu, Geto mendatangi dua gadis yang dikurung oleh para penduduk desa. Kedua gadis tersebut begitu ketakutan. Dua tokoh desa memberitahu jika yang bertanggung jawab atas insiden yang terjadi ini adalah mereka berdua. Kedua gadis itu menggunakan kekuatan aneh dan sering menyerang desa. Cucu mereka juga hampir mati karena ulah dari gadis itu. Namun Geto menjawab kalau itu salah, karena dia sudah mengatasi penyebab dari insiden yang terjadi. Sempat terjadi cekcok antara gadis itu dengan dua tokoh desa tersebut. Tapi Geto segera mengeluarkan roh iblisnya dan memberitahu kedua gadis itu jika semua akan baik-baik saja. Sebagian diri Geto memandang rendah para non-penyihir, dan sebagian dirinya mencoba menolak perasaan itu. Maka Geto sendirilah yang harus menentukan mana yang dia pilih. Sambil tersenyum, Geto memberitahu mereka berdua, apapun perasaan yang sebenarnya mereka rasakan, dia ingin mengajak kedua gadis itu untuk keluar sebentar. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan dari para penduduk desa, dan keributan pun terjadi. 5 hari setelah Geto diberangkatkan ke dalam misi tersebut, 112 penduduk bekas desa itu ditemukan tewas. Pada awalnya, pihak penyihir Jujutsu menduga jika insiden tersebut disebabkan oleh kutukan. Namun ketika penyelidikan dilanjutkan lebih dalam, mereka menemukan sisa-sisa yang disebabkan oleh teknik manipulasi kutukan milik Geto Suguru. Di sisi lain, Geto melarikan diri. Menurut artikel 9 dari regulasi Jujutsu, sekarang dia dianggap sebagai pengguna kutukan dan dihadapkan pada hukuman mati. Begitulah kisah perjalanan dari Geto Suguru yang memilih keluar dari SMA Jujutsu dengan cara menjadi seorang kriminal. Apa yang akan Gojo lakukan ada dia mengetahui berita dari sahabatnya ini? Apakah Gojo akan mencoba menghentikan aksi dari Geto tersebut? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 77 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 77 yang edisinya memperlihatkan Geto yang memilih jalannya sendiri dengan memandang rendah orang-orang non-penyihir Jujutsu. Pilihan tersebut dia buktikan dengan cara membantai seluruh penduduk di salah satu desa. Dan dia malah menyelamatkan dua gadis yang memiliki kemampuan seperti para penyihir Jujutsu. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enko yang kurang pas, Enko mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.